Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Islaen dari kelas 2C. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir dari statistika dasar. Selamat menonton. Satu, sebuah distribusi normal memiliki rata-rata 100 dan simpangan baku 15. Berapa skor Z dari nilai 130? Diketahui nilai mu-nya itu 100, nilai standar deviasinya 15, dan nilai X-nya itu 130. Ditanya berapa skor Z dari nilai 130. Di sini saya akan memakai rumus Z score, yaitu Z X dikurang mu dibagi dengan sigma sama dengan X yang kita cantumin di 130 dikurang 100 dibagi 15. Setelah itu 30 dibagi 15. Hasilnya itu 2. Sini ada nomor 2, yaitu nilai ujian matematika berdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan standar deviasinya itu 10. Yang ditanya itu peluang nilai siswa kurang dari 60. Kita ketahui bahwa mu-nya itu 75 dan standar deviasinya itu 10. Yang ditanya itu peluang dari X kurang dari 60. Pakai rumus yang di awal, yaitu rumus Z score, yaitu X dikurang mu dibagi sigma. Kita masukkan X-nya itu 60 dikurang 75 dibagi dengan 10, yaitu min 15/10, itu min 1,5. Ini nilai dari Z score-nya itu min 1,5. Kita ketahui bahwa tabel Z score itu 0,00. Di sini 0,1 sampai seterusnya. Di sini 0,01 sampai seterusnya sampai ketemu 1,5. Ini 1,5. Berarti di sini. Jadi nilai peluang dari 1,5 yaitu P Z kurang dari min 1,5 yaitu 0,0668. Kurvanya itu di sini 0, 1, min 1,
2. Berarti 1,5 di sini di tengah-tengah. Ini simbolnya kurang dari, berarti yang diakhirnya itu ke kiri. Di sini ada nomor 3, yaitu tinggi badan siswa di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan simpangan bakunya 10 cm. Berapa peluang bahwa seorang siswa memiliki tinggi badan lebih dari 175 cm? Kita ketahui dulu bahwa rata-ratanya itu 165 cm, terus simpangan bakunya itu 10. Ditanya P X lebih dari 175 cm. Pakai rumus Z-score yang tadi sama kayak nomor 2, kita simpulkan langsung, yaitu X-nya 175 dikurang 165 dibagi 10 sama dengan 10, dan itu 1. Nilai peluang dari Z lebih dari 1. Kita lihat di tabel Z-score bahwa 1 itu 0,3413 nilai Z-score 1. Di sini kita buat kita gambar contohnya dulu. Di sini rata-rata minumnya. Di sini min 1, min 2, 1. Di sini kan 1 nih. Min 1 berarti kita garis ke atas. Itu yang diarsir di kanan karena lebih dari. Nah, ini kesininya itu kan 1 ya. Kenapa 1? Karena keseluruhan daerah di bawah kurva normal yaitu 1. Jadi di sini kita kurang 0,3413. Di sini 0,3413. Sini 1. Nah, kita cari yang biasanya itu berapa? Tinggal kurang. Jadi hasilnya itu 0,658. Pertanyaan nomor 4, yaitu berat badan mahasiswa di suatu universitas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 68 kg dan simpangan baku itu 5 kg. Pertanyaannya, berapa mahasiswa yang memiliki berat badan antara 64 kg dan 73 kg? Sama nomor 2 dan 3. Kita ketahui dulu bahwa mu sama sigma. Di sini rata-ratanya tuh 68 dan simpangan bakunya 5. Ditanya yaitu P
64 kurang dari X kurang dari 73. Pakai rumus Z-score kita masukkan 64 nya dulu. 64 dikurang 68 per yaitu min 4 ada 5 dengan 0,8 min 0,8. Kedua Z2 itu 73 dikurang 68 5 per 5 1. Nah, kita cari dulu peluang dari min 0,8 dan 1. Z kurang dari min 0,8. Hasilnya itu 0,2881 dan peluang dari 1 itu 0,3413. Kita buat kurvanya dulu. Sini rata-ratanya 1 2 2. Di sini kan min 0,8 kan, berarti di dan 1. Kita akhir dulu. Nah, kita ingin mencari dua titik ini, yaitu dengan diselisihkan berapa nilainya. Jadi P 1 min 0,8 kurang dari Z kurang dari 1. Hasilnya itu 0,3413 dikurang 0,2881 yang hasilnya itu 0,0532. Pertanyaan nomor 5, yaitu jika suhu harian di suatu kota dengan rata-rata 30 derajat Celcius dan simpangan bakunya itu 2 derajat Celcius. Yang ditanya itu berapa peluang suhu hari ini antara 26 derajat dan 33 derajat. Kita ketahui bahwa rata-ratanya itu 30 derajat dan simpangan bakunya itu 2 derajat. Ditanya peluang dari 26 derajat dan 33 derajat. Kita gunakan rumus Z-score. Z1 sama dengan 26 dikurang 30 per yang hasilnya itu 2. Terus Z yang kedua yaitu 33 dikurang 30 2.
yang hasilnya itu 1. Kita cari peluangnya menggunakan tabel Z-score. Kita masukkan nilai-nilai ini di tabel Z-score. Kita lihat bahwa di tabel Z-score min 2 itu berapa? Dengan nilai 0,0228 dan 0,3413. Sama kayak nomor 4, kita bikin kafanya dulu. 1, ini rata-ratanya 1, 2. Ini 1, 2. Di sini kan min 2, berarti di sini dan di sini. Hasil. Nah, kita tuh mau mencari tahu nilai dari dua titik ini dengan cara kita selisihkan antara ini dan ini. Jadi ini 2 kurang dari kurang dari 1. 0,3413 kurang 0,0228. Yang hasilnya itu 0,34 maaf 3185. Yang ditanyakan adalah berapa peluang suhu ya? Berapa peluang suhu hari ini antara 26 derajat dan 33 derajat, yaitu 31,85 derajat Celcius. Atau pertanyaan nomor 6, yaitu dalam sebuah warung, waktu yang dibutuhkan pengunjung untuk menyelesaikan pembeliannya mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 4,5 menit dan standar deviasinya 0,5 menit. Jika 200 orang yang datang ke warung tersebut, berapakah banyak orang yang diperkirakan menghabiskan waktu antara 4 menit dan 5 menit? Kita jawab, kita ketahui dulu bahwa rata-ratanya berapa, ini berapa. Di sini rata-ratanya 4,5 dan standar deviasinya itu 0,5. Yang ditanya itu P 4 kurang dari X kurang dari kita pakai rumus Z-score, yaitu X-nya 4 dikurang 4,5 dan standar deviasinya 0,5. Yaitu min 0,5
dibagi 0,5, yaitu min 1. Terus yang kedua, yang x-nya 5, yaitu 5 dikurang 4,5 dibagi 0,5. Teman-teman, 0,5 dibagi dengan 0,5 itu, kita lihat dari tabel z-score bahwa nilai z-nya itu adalah 0,3413 dan nilai z-score min 1 yaitu 0,1587. Sama kayak nomor 5, kita cari dulu nih dua titik ini. Dari dua titik ini cari yang di akhir 0, kurang dari z kurang dari 1. Nah, ini kita kurangkan 0,3413 dikurang dengan 0,1587 yang hasilnya itu 0,1826. Nah, ini kan kita ada 200 orang kan? Hitung jumlah. Di sini kan 0,1826 kan? Kita kalikan saja. Dikalikan dengan 200 orang yang datang ke warung tersebut. Yang hasilnya itu 37. Jadi banyaknya orang yang diperkirakan menghabiskan waktu antara 4 menit dan 5 menit itu ada 37 orang. Ini nomor 7, pertanyaannya itu berat badan siswa di sekolah Smart Saputra Jaya diketahui mendekati distribusi normal dengan rata-rata 53 kg dan standar deviasinya itu 3 kg. Jika 15% di antara mereka yang memiliki berat badan tertinggi disarankan mengikuti program diet, tentukanlah berat badan terendah siswa yang disarankan ikut program. Kita ketahui bahwa rata-ratanya itu 53 dan standar deviasinya itu 3. Ditanya berapa persen berat badan yang terendah yang disarankan ikut program diet tersebut. Tingkatnya berapa nilai A? Berapa nilai A? Di sini kita langsung saja ke hanya itu 15%. Kita ubah ke desimal 0,15. Berapa nilai z-score di tabel z-score 0,15, yaitu
1,04. Jadi 0,0, di sini ada 1,0, satu, 2 dan 0,03, 0,04. Jadi kan di sini 1,04 kan? Di sini. Di sini tuh ada nilai 0,15, yaitu 0,1495. Itu mendekati dengan 0,15. Nah, terus kita pakai rumus Z-score yang dari A kurang standar deviasinya, rata-ratanya itu 53 dan standar deviasinya itu 3. Di sini 1,04. Ini kan kita udah dapat kan nilai Z score-nya, jadi ini nggak usah dipakai lagi. 53. Kita pindah ruaskan saja. Jadi A sama dengan 1,04 ditambah 53 per dikali 3. Ini kalau kita pindahkan ruas itu dikali 3. Jadi hasilnya itu 56,12 kilo. Kita gambar kurvanya. Di sini 40, 50, 55, 56, 50, 55, 60, 65, 70 dan seterusnya. Di sini kan 56,12 kan, berarti di sini. Taksir. Jadi siswa yang berat badannya 56,12 kilo termasuk dalam siswa yang disarankan ikut program diet. Kita ketahui bahwa persamaan regresi Y sama dengan 30 plus 4X, dan X-nya itu 10. Ditanya berapa prediksi dari Y. Kita cantumkan saja Y sama dengan 30 plus 4X. Sini kan X-nya 10 ya. Berarti 30 plus 4 kali 10 dengan 70. Sebuah peneliti menunjukkan hubungan antara jumlah belajar X dan nilai ujian Y. Jika persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 50 plus 5X, berapa prediksi nilai ujian untuk siswa yang belajar 6 jam? Kita ketahui bahwa persamaan Y itu 50 plus 5X dan X sama dengan 6. Pertanyaannya ditanya berapa prediksi nilai ujian untuk siswa yang belajar 6 jam? Apa ini prediksi?
sih nilai. Kita sudah ketahui bahwa Y-nya itu 50 plus 5X dan X-nya itu 6. Kita samain aja, X ini 6, jadi hasilnya 80. Berarti nilai ujian yang belajar 6 jam yaitu 80. Di pertanyaan nomor 10 diberikan data berikut X sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dan Y-nya 2, 4, 6, 8. Hitung rata-rata X dan Y. X bar sama dengan nilai datanya ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi N. N-nya itu hitung aja 1, 2, 3, 4. Ini 4. Dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Terus Y barnya sama seperti X bar, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 per 4 dengan hasil 20 per 4 sama dengan 5. Di nomor 11 itu ada hitung koefisien regresi B dan intercept A. Kita kelompokkan dulu sehingga dapat XI dan Y-nya. Ini XI dikurang X bar, X barnya 2,5, 1 dikurang 2,5 yaitu min 1,5, terus min 0,5, terus 0,5 dan 1,5. Terus YI dikurang Y bar yaitu min 3, min 1, 1 dan 3. Lalu ada XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar yaitu 4,5, lalu 0,5, lalu 0,5 dan yang terakhir yaitu 4,5. Lalu kita tentukan XI kurang X bar kuadrat yaitu 2,25, 0,25 dan yang terakhir 2,25 dengan sigmanya dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 5. Ini simpangan bakunya dikurang X bar dikurang 2 sama dengan 10. Kita hitung regresi B. Yaitu XI kurang X bar sigma dikali YI kurang Y bar dibagi XI kurang X bar kuadrat yang hasilnya itu 10 bagi 5 sama dengan 2. Ini regresi B. Terus intercept A. Intercept A sama dengan Y
topi dengan rumus Y topi A plus B X. Ini aja. A sama dengan G bar dikurang B kali X bar, yaitu 5 dikurang 2,5. Nah, hasilnya itu 0. Terus nomor 12 yaitu hitung persamaan regresi linear Y terhadap X dengan rumus Y topi sama dengan A plus B X sama dengan A nya itu 0 plus B nya itu 2 lalu X sama dengan 2X. Jadi Y topinya itu 2X. Pertanyaan nomor 13 yaitu urutkan interval koefisien dan keparatan korelasi dari 0 sampai 1. 0 sampai 0,20 yaitu sangat lemah. Ulang pakai sketcher plot, lupa gua nih. Oke, apa? Gak usah pakai sketcher plot. Pertanyaan nomor 13 yaitu urutkan interval koefisien dan keparatan korelasi dari 0 sampai 1. 0 sampai 0,20 yaitu sangat lemah. 0,21 sampai 0,40 yaitu lemah. 0,41 sampai 0,70 yaitu sedang. 0,71 sampai 0,90 yaitu kuat. Korelasinya itu kuat. 0,91 sampai 0,99 yaitu sangat kuat. Dan 1 yaitu sempurna. Di nomor 14 itu diberikan data tinggi badan X dan berat badan Y dari 5 siswa. Nah, di sini siswa dengan tinggi siswa 1 yaitu 160 dan berat badannya 55 kg. Di siswa kedua yaitu 170 cm dan berat badannya 60 kg. Dan siswa ketiga 165 cm dan berat badannya 60 kg. Siswa keempat 175 cm dan berat badannya 65 kg. Dan siswa terakhir itu berat badannya 70 dan tinggi badannya itu 180. Nah, mau ke data selanjutnya itu kita tentukan rata-ratanya. Hitung rata-rata X dan Y. X bar, Y bar, yaitu kita hitung
sigma dari X sama dengan 850 dan sigma Y-nya itu 310. Jadi kita simpulkan aja 850 per N-nya itu 5 dibagi 5 sama dengan 170. Dan sigma Y-nya itu 310 dibagi 5 sama dengan 62. Di nomor 15 yaitu hitung kovarian dari data tersebut. Kita tentuin ini dulu ya. X kurang X barnya, berarti X dikurang X bar. Berarti ini min 10, 0, min 5, dan yang terakhir itu 10. Y dikurang Y bar, yaitu min 7, min 2, min 2, 3, dan 8. Oke. Lalu kita tentukan X kurang X bar dikali Y kurang Y bar, yaitu ini dikalikan saja nih. Jadi hasilnya 70, 0, 10, 15, dan 80. Kita hitung aja sigma dari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar sama dengan 175. Oke. Lalu kita hitung X kurang X bar kuadrat. Ini kita kuadratkan aja jadi 100, 0, 25, 25, dan 100. Di sini min 7 kuadrat itu 49, 4, 9, dan yang terakhir itu 64. Oke, kita selanjutnya itu pertanyaan 15, yaitu hitung kovarians dari data tersebut dengan rumus sigma X dikurang X bar dikali Y kurang Y bar. Dibagi dengan N. Sama dengan, di sini kan sigmanya itu 175. Jadi kita cantumkan saja 175 dibagi 5 sama dengan 35. Oke, kovariansnya itu jadi 35. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hitung simpangan baku dari X dan Y dengan rumus simpangan baku X sama dengan akar dari X kurang X bar kuadrat per N, dan simpangan baku Y sama saja dengan akar dari Y kurang Y bar kuadrat per N sama dengan, kita jumlahkan dulu ininya. Kita jumlahkan, yaitu 250 sigma dari X kurang X bar kuadrat
Terus sigma dari Y kurang Y bar yaitu 130. Berarti di sini kita masukkan saja sigmanya 250 berarti sigmanya. Sigma. N-nya itu 5, hasilnya itu akar dari 50 sama dengan 7,071. Terus simpangan baku Y sama dengan akar dari 130 per 5 sama dengan 26, yang hasilnya itu 5,099. Ke pertanyaan selanjutnya itu hitung korelasi dengan rumus R sama dengan kovarian dibagi dengan X dikali SY, simpang baku X dan simpang baku Y. Kovariansnya itu tadi 35 per simpangan baku X yaitu 7,071 dikali dengan 5,099, yang hasilnya itu 35 dibagi dengan 36, yang hasilnya itu 0,97. Di soal nomor 13 kita sudah menjawab bahwa korelasi dari 0,97 itu kuat. Ke pertanyaan selanjutnya nomor 18 yaitu gambar scatter plot. Kita gambar scatter plotnya. Ini Y, ini X. Baik, ini Y-nya, ini X-nya. Di situ kan 160 55, berarti di sini 165 dan 60, berarti di sini. Di sini. (170) di 60 di sini. Oke. Terus 165 di 60, 170 di 60. Nah, ke sini. 175 di 65. Dan yang terakhir itu 180 di 70. Nah, titik tersebut menunjukkan bahwa korelasinya menaik. Bahwa kita simpulkan bahwa kalau X-nya naik, Y-nya juga ikut naik. Nomor 19 yaitu hitung regresi B dan intercept A dengan rumus B korelasi dikali dengan
X S simpangan baku Y dibagi dengan simpangan baku X sama dengan, kita sudah dapat korelasinya itu 0,97 dikali dengan simpangan baku Y. Simpangan baku Y itu 5,099 per 7,071 yang hasilnya itu 0,698. Terus kita hitung interseptanya, yaitu Y bar dikurang B dikali X bar sama dengan 62 benar dikurang dengan B nya itu 0,698, X barnya itu 170 dikali dengan 170, hasilnya 62 dikurang 118 per 66 yang hasilnya yaitu min 56,66. Nah, yang terakhir yaitu hitung persamaan dengan Y topi dengan rumus Y topi sama dengan A plus dx sama dengan A nya yaitu min 56,66 ditambah dengan 0,698 X. Nah, hasilnya. Nah, kita mau menyantumkan X-nya. X-nya itu dari data tersebut. Jadi min A untuk X sama dengan, kita tentuin dulu 100 mau yang mana kita tentuin. Kita menentukan ini X dari data tersebut yaitu 165 aja deh, 165. Kita masukkan ke persamaan tersebut yaitu min 56,66 plus 0,698. X nya itu ini 165, itu hasilnya 58,51 dengan errornya ini Y dikurang 5855 165 ini 60, berarti Y dikurang Y topi error sama dengan 60 dikurang 58,51 yang hasilnya itu 2,51, berarti errornya 2,51. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.